Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Masuri dengan NIM 241080276 dari Prodi Perbankan Syariah angkatan 2024. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani. Jadi, keadaan dinasti Utsmani di Turki pada masa itu yaitu pemerintahan Islam yang paling besar dan yang paling lama berdiri selama 6 abad lebih. Itu satu-satunya pemerintahan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang menjadi ibu kota kerajaan Romawi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 Masehi. Nah, salah satu dari 3 dinasti besar sesudah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Dua lainnya adalah Safawi di Persia dan Mughal di India. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan. Di antaranya adalah kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Untuk pembentukan pemerintahan pada masa dinasti Utsmani, itu pendiri daulah ini adalah bangsa Turki dari suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol. Nah, mereka ini masuk Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10. Di abad ke-12, suku Koyi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan ke Anatolia yang dikuasai dinasti Saljuk. Di bawah pimpinan Artogol, mereka mengabdikan diri kepada Sultan Alauddin II yang ketika itu pada masa itu sedang berperang melawan Bizantium. Nah, Artogol meninggal dunia tahun 1289 Masehi dan kepemimpinannya ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Utsman. Lanjut pada pertumbuhan dan transisi di masa dinasti Utsmani. Jadi bagaimana sih pertumbuhan dan transisi pada masa dinasti Utsmani ini? Jadi pada periode pertama di tahun 1299 sampai 1402, pertumbuhan dan perkembangan kekuasaan yang disusul dengan perluasan wilayah hingga menyeberang ke daratan Eropa. Nah, kekuatan Timur Leng kemudian dapat membendung langkah maju Turki Utsmani, di mana mereka dapat merebut wilayah timur kerajaan pada tahun 1402. Di periode kedua, yaitu pada tahun 1403 sampai 1566, masa transisi anak-anak Bayezid tersebut berebut kekuasaan sampai akhirnya dikuasai penuh oleh Muhammad Al-Fatih. Nah, Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sementara Salim menaklukkan Mesir pada tahun 1517. Lanjut, di saat periode kemunduran pada dinasti Utsmani itu terjadi pada tahun berapa dan periode keberapa sih? Jadi masa kemunduran di dinasti Utsmani ini itu terjadi di periode ketiga, yaitu pada tahun 1566 sampai dengan tahun 1703. Hanya bertahan dan tidak terjadi perluasan wilayah. Bahkan ada wilayah yang sudah jatuh seperti wilayah Hongaria ke pihak musuh. Periode keempat yaitu pada tahun 1703 sampai 1839 itu terjadi masa kemunduran pada periode keempat lebih tepatnya. Nah, periode kelima yaitu pada tahun 1839 sampai 1924 itu terjadi modernisasi sampai kemudian jatuh pada 1924. Berdirilah Republik Islam Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Nah, pada dinasti Utsmani ini juga terjadi perluasan wilayah, teman-teman. Semenjak menyatakan dirinya sebagai Raja Kerajaan Utsmani pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, Sultan Utsman I mengirim surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberi kesempatan memilih satu di antara 3, yaitu masuk Islam, membayar upeti, atau memilih perang. Nah, selanjutnya Sultan Utsman I itu melakukan perluasan wilayah. Pertama-tama, ia menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa pada tahun 1317 Masehi. Kemudian
pada tahun 1326 Masehi dijadikannya sebagai ibu kota dinasti Turki Utsmani pada saat perluasan wilayah itu, teman-teman. Selain perluasan wilayah, dinasti Utsmani pada masa itu melakukan perluasan Asia Kecil dan Eropa juga. Setelah Utsman meninggal pada tahun 1326, putranya yang bernama Orkan naik tahta pada usia 42 tahun. Nah, pada periode ini tentara Islam pertama kali masuk ke Eropa. Nah, anaknya ini yang bernama Orhan berhasil mereformasi dan membentuk 3 pasukan utama tentara. Selanjutnya kekuasaan beralih kepada putranya Murad I yang telah berhasil menaklukkan Adrianopol, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Kosovo, dan Asia Kecil. Nah, Murad I ini bergelar Alexander abad pertengahan. Selain itu, dinasti Utsmani juga sempat berada di bawah kekuasaan Mongol, teman-teman. Bayezid kalah dalam pertempuran di antara pada tahun 1402 Masehi karena kalah jumlah pasukan dan dikhianati serdadu bangsa Tartar. Setelah Timur Lang meninggal tahun 1405 Masehi, Kesultanan Mongol itu terpecah belah dan dibagi-bagi kepada putra-putranya yang satu sama lainnya saling berselisih. Kondisi seperti ini nih teman-teman dimanfaatkan Turki Utsmani untuk melepaskan diri. Setelah itu pada tahun 1451 sampai 1484 Masehi, dinasti Utsmani itu dikuasai oleh Sultan Muhammad II. Sultan Muhammad II ini mendapat gelar Al-Fatih. Artinya apa, teman-teman? Arti dari Al-Fatih ini sang penakluk Konstantinopel. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad I menaklukkan Konstantinopel ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan, dan yang tidak kalah pentingnya karena beliau ini juga membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan, persenjataan. Dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan perbekalan. Selain oleh Sultan Muhammad II, dinasti Utsmani pada masa itu juga sempat dikuasai oleh Sultan Salim I, Sultan Sulaiman I, dan beberapa tokoh lainnya. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.